Saya itu kan seringkali mendapatkan keluhan di masyarakat ya karena lamanya proses pengurusan perizinan, terutama bangunan ya PBG. Nah, saya diskusi dengan Pak Arief, kebetulan ini gimana kita carikan ikhtiar untuk solusi ini, karena pasti kan masyarakat juga terdampak, karena semakin lama perizinan kan pasti masyarakat terdampak. Saya berharap ada percepatan, saya berharap ada ikhtiar yang kita lakukan sebagai sebuah lompatan untuk mengatasi situasi ini. Dan kebetulan Pak Arief ini kan lagi ikut di Klotbim 2 yang saya harap propernya betul-betul solutif karena berurusan dengan tentu saja tusinya di PUPR yang solutif menyelesaikan persoalan itu. Maka lahirlah kemudian aktivitas sembako ini, sempadan bangunan terkoreksi, yang itu mungkin bisa memangkas atau mempercepat gitu ya proses-proses yang selama ini lambat di PBG. Saya itu kan seringkali mendapatkan keluhan di masyarakat ya karena lamanya proses pengurusan perizinan, terutama bangunan ya PBG. Nah, saya diskusi dengan Pak Arief, kebetulan ini gimana kita carikan ikhtiar untuk solusi ini, karena pasti kan masyarakat juga terdampak, karena semakin lama perizinan kan pasti masyarakat terdampak. Saya berharap ada percepatan, saya berharap ada ikhtiar yang kita lakukan sebagai sebuah lompatan untuk mengatasi situasi ini. Dan kebetulan Pak Arief ini kan lagi ikut di Klotbim 2 yang saya harap propernya betul-betul solutif karena berurusan dengan tentu saja tusinya di PUPR yang solutif menyelesaikan persoalan itu. Maka lahirlah kemudian aktivitas sembako ini, sempadan bangunan terkoreksi, yang itu mungkin bisa memangkas atau mempercepat gitu ya proses-proses yang selama ini lambat di PBG. Dan nanti kita lihat implementasinya di lapangan. Saya kira kalau ini bisa menjadi salah satu lompatan ya akan sangat membantu buat masyarakat untuk melakukan percepatan perizinan di Kabupaten Kudus. Saya kira ngotot sih substansinya itu saja. Memang keluhannya berapa lama Pak kalau selama ini? Waktu saya pernah ketemu ini ya, kalau secara SOP harusnya kan 15 hari selesai. Tapi ini kan aplikasi punya PUPR nih, yang PBG ini, punya kementerian maksudnya. Itu idealnya SOP-nya 15 hari selesai. Tapi di lapangan, ini kan kejadiannya bisa sampai 2 bulan nggak selesai, atau 3 bulan nggak selesai. Ini kan kasihan masyarakat. Walaupun banyak faktor nggak selesainya. Bisa jadi karena aplikasinya yang error, atau persyaratan yang dibutuhkan untuk itu belum terlengkapi karena cukup banyak. Nah, berarti kan ada dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, kita harus mengeluarkan kebijakan untuk melakukan percepatan itu, salah satunya dengan pelaku. Yang kedua, kita mengedukasi atau menyampaikan informasi yang seluas-luasnya tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh publik supaya pada saat pengajuan PBG ini bisa betul-betul nanti cepat dan terrealisasi. Kalau kita jagain di atas saja, katakanlah dengan kebijakan ini, tapi nanti masyarakat itu juga tidak cukup paham terkait dokumen syarat yang harus disiapkan, kan jadi 2 kali kerja. Tapi kalau masyarakatnya sudah siap dengan semua persyaratan, tapi kebijakannya tidak berpihak, ini kan juga sama saja. Nah, oleh karena itu 2 langkah inilah yang harus dilakukan secara kolaboratif. Nanti saya juga minta teman-teman PUPR untuk mempersiapkan edukasi tadi dalam bentuk campaign. Tolong dilibatkan kawan-kawan wartawan semua, Mas Arief ya, untuk mengkampanyekan ini apa saja yang kemudian seharusnya disiapkan. Dan yang terakhir, saya kira aplikasi ini gratis, tidak dipungut biaya, tidak ada apapun. Sekali lagi tujuannya untuk mempercepat proses perizinan PBG yang ada di Kabupaten Kudus. Sebagai sarana selama ini untuk sempadan bangunan kan banyak mengalami kendala, belum ada terobosan sehingga macet. Dalam artian untuk sempadan bangunan dengan adanya regulasi dari pusat banyak yang merugikan, terutamanya ketika jalan yang seharusnya secara existing dari pusat dengan ketentuan taruhlah seperti yang lokal primer lokal primer yang
jalan menghubung antara pemerintah pusat sama pemerintah kabupaten sama pemerintah kecamatan yang harusnya itu 9 meter, tapi existing di lapangan rata-rata kurang dari 9 meter, sehingga kondisi itu sangat merugikan ketika koefisien yang dipakai harus mengenai hak para pemohon PBB tersebut. Dan seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa perizinan ini gratis, sekali lagi gratis, tidak dipungut biaya. Namun ketika PBG ngurus itu ada retribusi yang sudah ditetapkan oleh Pemda Kudus lewat pembayaran di BPKAD. Kalau perbedaan SIM BG sama sembako itu apa Mas? Korelasinya dari SIM BG dengan sembako adalah ketika di sepadan bangunannya, sepadan bangunan yang selama ini taruhlah sebagai contoh mungkin kena sepadan bangunan sebesar 19 meter, mungkin dengan adanya inovasi ini hanya terkena 9 meter. Sehingga hak-hak kepemilikan dari yang si pemohon tidak terlalu besar terkena, karena kondisi harga tanah di Kudus terutama yang di perkotaan kan lumayan tinggi.